Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahrul Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai OJK dan Sistem Moneter Indonesia. Bersama saya Sahrul Gunawan. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai latar belakang materi pada hari ini. Jadi, otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pengambilan kebijakan di bidang moneter, juga sebagai sumber uang primer baik masyarakat, pemerintah, maupun perbankan. Selain mengeluarkan dan menciptakan uang kartal, otoritas moneter juga mendapatkan simpanan giro dari pemerintah maupun perbankan. Otoritas moneter di Indonesia ditetapkan kepada Bank Indonesia karena Bank Indonesia memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Adapun fungsi dan peran otoritas moneter adalah mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, memelihara cadangan devisa nasional, dan mengawasi sistem moneter. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Pertama, Otoritas Moneter Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Kedudukan bank sentral dalam perekonomian negara sangat penting. Bank sentral adalah mitra pemerintahan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter. Bank sentral mempunyai tugas dan tujuan serta wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Otoritas moneter adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pengambilan kebijakan di bidang moneter, juga sebagai sumber uang primer baik masyarakat, pemerintah, maupun perbankan. Selain mengeluarkan dan menciptakan uang kartal, otoritas moneter juga mendapatkan simpanan giro dari pemerintah maupun perbankan. Simpanan giro yang digunakan untuk otoritas moneter merupakan uang primer, sementara bagi bank adalah sebagai alat likuid. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran otoritas moneter. Adapun fungsi pokok otoritas moneter antara lain yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Kedua, menciptakan uang primer. Ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Dan yang terakhir yaitu mengawasi sistem moneter. Peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan otoritas jasa keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan otoritas jasa keuangan tersebut. Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013. Bank Indonesia dalam hal ini masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam pasal 6 Undang-Undang tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas yang pertama yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor
sektor perbankan. Kemudian kedua, mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara wewenang OJK yang pertama yaitu terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, pemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan usaha bank antara lain sebagai sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Adapun peran strategis OJK yaitu salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan, pengaturan dan pengawasan terhadap bank seperti yang tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang OJK. Pelaksanaan tugas pengawasan bank, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan, termasuk mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, dan sebagainya. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.